Oke Ya, Mas. Mas Hanung terkait Bowo, apa pertimbangan Mas Hanung Pak Andi bersedia untuk menyutradarai film ini dan kembali berkolaborasi dengan Pak Arman Wijaya? Silakan. Akhirnya saya membuat film tentang Kama Sutra, dan sebetulnya Kama Sutra itu dari India. Itu sebuah buku yang berisi tentang tata cara atau pendidikan seksual pasangan, tentunya pasangan yang sudah menikah ya. Tapi itu dengan basic dari culture India. Nah, culture India itu sangat manly, bagaimana perempuan itu harus belajar bagaimana memuaskan laki-laki. Sementara di Jawa itu punya, itu namanya serat centini. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa ini film tentang centini, ya, tapi bukan tentang cerita kitab centininya, tapi kita mengambil bagian part ketika mengajarkan tentang pendidikan seksual, ya kan? Nah, tapi kalau saya menyebut centini, yang tahu sedikit hanya orang Jawa. Tapi kalau saya menyebut ini film tentang Kama Sutra dari Jawa, mungkin orang akan tahu gitu. Nah, tapi Kama Sutra dari Jawa yang saya sampaikan ini itu bukan menjadi sebuah judul. Judul asli dari film ini adalah Kowo. Kowo itu adalah seorang dukun seksual gitu. Jadi era-era tahun 1400-an itu, Laksamana Chengho ketika masih memiliki hubungan dengan raja-raja di tanah Jawa itu, dia membawa seorang perempuan bernama Kowo Nian. Kowo Nian itu bertugas bagaimana mengajari para bangsawan, raja terutama. Karena pada saat itu kan yang namanya raja itu kan istrinya kan banyak gitu kan. Nggak cuma 4, lebih dari 4, ada 10, ada 12, sebenarnya banyak sekali. Nah, itu bagaimana dia mengajari si laki-laki ini, raja ini, memuaskan perempuan, memuaskan istri-istrinya. Jadi kebalikan dari Kama Sutra. Nah, kalau Kama Sutra, perempuan kayak diminta untuk menseduce atau memuaskan laki-laki, tapi kalau di Kowo ini itu ngajarin bagaimana laki-laki memuaskan perempuan. Dan buat saya ini hal yang amazed banget. Karena apa? Karena memang sebetulnya menurut saya itu, dan menurut di dalam surat centini itu, memang laki-laki itu harus menjadi lelanangin jagat, istilahnya lelaki yang paling hebat, perkasa di dunia. Lananangin jagat itu lelaki yang paling perkasa di dunia. Itu karena memang dia bisa memuaskan perempuan sampai melakukan ejakulasi lebih dari sekali. Dan itu ada triknya ternyata. Nah, selama ini yang namanya Kowo, yang peran Kowo itu sudah diambil alih oleh KUA kan. Jadi ada namanya konsultasi pernikahan apa segala macam. Tetapi konsultasi pernikahan tidak pernah berbicara seputar seksual, gitu kan? Hanya peran laki-laki apa, peran perempuan apa, dan rata-rata peran perempuan itu lebih dominan untuk memuaskan laki-laki, melayani laki-laki. Nah, di sini di Kowo ini, di film saya ini, atau yang dibawa sama Kowo itu enggak. Bagaimana laki-laki harus memuaskan perempuan? Kenapa harus memuaskan perempuan? Karena perempuan itu adalah rajanya, pemimpinnya domestik yang ada di wilayah rumah. Dia merawat anak, dia harus memasak, melayani laki-laki. Terus kemudian dia harus memastikan dunia domestik itu sangat harus berjalan dengan baik. Sementara laki-laki kan di luar, ya kan, di luar bekerja, cari uang, dan uang itu dibawa ke dalam rumah, gitu kan, itu dikelola sama perempuan. Gimana dong? Perempuan itu kerja dari bangun pagi, udah ngurusin anak sekolah, pulang sekolah, masakin, melayani suaminya, masakin suaminya, mencuci dan sebagainya. Energinya habis. Terus malamnya masih harus melayani laki-laki suaminya, ya kan? Gila, habislah perempuan ini. Nah, di sini di dalam Kowo ini justru ranjang itu adalah tempat mempleasure istri.
bagaimana laki-laki itu harus mempleasure istrinya sampai istrinya itu pas ibarat bahasa Jawa kelepek-kelepek. Dan itu adalah tugas Gowo. Jadi pada saat itu Gowo itu mengajari laki-laki bagaimana caranya, bagaimana memahami seluk-beluk tubuh perempuan. Jadi enggak kemudian langsung tancep di wilayah itu, enggak, tapi dimulai dari tatapan mata, dimulai dari sentuhan kulit, dimulai dari pujian, sampai kemudian tingkat terakhir adalah baru apa yang disebut sanggama gitu kan. Nah, jadi enggak kemudian ketika menikah itu langsung itu enggak ternyata. Jadi harus ada step-stepnya gitu kan. Nah, di dalam pendidikan Gowo itu tadi itu diajarkan begitu laki-laki, sehingga ketika laki-laki itu lulus dalam dalam pesanggrahannya Gowo itu, dia akan keluar menjadi seorang laki-laki yang perkasa, laki-laki yang bisa membahagiakan perempuan. Dan buat saya it makes sense, dan ini nggak pernah nggak pernah diinformasikan, nggak pernah diterima oleh orang gitu kan, oleh masyarakat luas gitu kan. Dan ternyata Islam itu seperti itu gitu loh. Bagaimana pada saat itu Rasulullah itu memuaskan istri-istrinya, ya kan, dan Rasulullah perkasa sekali gitu kan, dan itu tidak pernah diajarkan. Jadi yang terpenting di sini buat saya adalah bukan soal seksual itu sendiri, tapi yang terpenting bagaimana peran laki-laki terhadap perempuan itu harus bagaimana, peran laki-laki terhadap istri itu bagaimana. Nah, selama inilah kenapa saya membuat film ini. Pentingnya film ini harus saya buat untuk ketika penonton nanti itu yang laki-laki akan tahu, oh saya harus begini ternyata dengan istri saya. Dan yang istri harus nuntut, ya kan, lu udah gue layanin dari pagi, udah ngelayanin anak lu, udah ngerawat anak lu, ngelahirin, mengandung anak lu, ranjang ini milik gua gitu loh. Ranjang ini harus punya saya, kamar ini harus punya saya, dan kamu harus memuaskan saya. Itulah kemudian muncul keseimbangan dalam hidup. Ketika seorang perempuan itu memiliki kekuatan, jadi setelah bahagia, setelah puas secara seksual, itu kekuatan energinya itu luar biasa. Setelah itu akan kembali pulih, dan capeknya dari pagi sampai kemudian sore itu akan hilang. Jadi pentingnya bisa membuat film ini. Dan lagi-lagi kenapa sama Pak Ram? Ya, Pak Ram adalah buat saya produser yang memang dia menyukai hal-hal yang yang sifatnya unik. Dari awal saya membuat film sama Pak Ram itu selalu film-film saya itu unik-unik semuanya. Sang Pencerah dan Lagi Aja Madahlan, terus kemudian Cinta Tapi Beda, Cinta Beda Agama, itu sama Pak Ram juga. Terus kemudian Soekarno, itu juga saya sama Pak Ram. Terus kemudian yang terakhir Tuhan Izinkan Aku Berdosa, itu sama Pak Ram. Jadi film-film saya sama Pak Ram itu film-film yang personal banget, film yang secara tema itu nggak pasaran gitu kan. Tetapi saya mencoba untuk membuat film itu tuh tetap marketable. Jadi bukan saya sedang membuat film untuk festival, itu enggak, tapi saya membuat film untuk orang Indonesia dan marketnya untuk Indonesia. Dan Gowo ini untuk Indonesia, tapi kalau tiba-tiba diambil didistribusikan oleh di luar Indonesia, tetap juga masih enak, masih bisa ditonton, masih tetap relate juga. Karena buat saya ini masalah ini adalah masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia. Terkait pemilihan casting, mungkin Mas Hanung kenapa sih memilih Reza Rahadian gitu, dan saya memilih siapapun. Jadi skenario ini sebenarnya saya kerjakan barengan sama Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Jadi pada saat saya selesai membuat skenario Tuhan Izinkan Aku Berdosa, saya kemudian membuat skenario Gowo bersama penulis dari Jogja namanya Aji. Ya, terus kemudian saya setelah selesai, kemudian saya ajak beberapa teman, banyak teman-teman aktor itu kan. Nah, Reza sangat tertarik, excited, saya mau. Dan rata-rata yang saya ajak itu rata-rata excited semua. Bahkan Dian Sastro juga excited. Terus ada banyak kok, Marino waktu itu juga excited. Cuma problemnya karena ini film seks, ya kan. Mereka agak gimana ya gitu kan.
masih agak takut-takut apa segala macam. Padahal sebetulnya saya sudah belajar bagaimana membuat adegan intimasi di film Tuhan itu. Saya sudah belajar di situ. Oh, ternyata begini aja cukup gitu kan. Jadi enggak terlalu vulgar. Lagi pula di dalam film saya ini yang kali ini Kamasutra kali ini, enggak kemudian film itu akan seperti film Kamasutra yang dibuat Miraner, bukan. Tapi tetap saya akan menggunakan simbol-simbol. Jadi penonton ini enggak terasa jijik gitu loh. Jadi jangan khawatir sebetulnya. Penonton juga jangan perlu khawatir untuk nanti menonton filmnya akhirnya terus kemudian seperti nonton film porno itu tuh enggak, sama sekali enggak. Saya juga tahu kok batas-batas itu. Ada tuh makanya Pak Ram apa ya, buat saya adalah partner yang menggairahkan sekali gitu loh. Jadi di depan Pak Ram tuh saya selalu merasa saya diberikan kebebasan gitu. Ini semua terserah Hanung bagaimana Hanung sebagai sutradara punya visi, punya imajinasi apa segala macam. Justru di situ saya akhirnya kemudian harus memberikan penghargaan yang cukup besar kepada produser seperti itu. Nah, sekarang kan lagi tren pakai ini